Hai. Kembali lagi bersama Sobat Nathan. Baku hantam. Kita langsung gas saja. Bab 101. Jalanan Kota Northern. Di setiap jalanan Kota Vale, terdapat banyak sekali jajanan yang murah meriah dan nikmat. Jalanan ini sangat sepi di siang hari. Namun sesampainya pada malam hari, jalanan ini penuh hiruk-pikuk, dan di kedua sisi jalannya dipenuhi dengan warung-warung yang berjualan. Nathan dan Lily duduk di sebuah warung dan memesan beberapa makanan cemilan sambil menunggu. Karena sedang ramai, maka memasaknya juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Nathan, Fortuner tadi benar-benar sangat nuaman. Apakah itu punya temanmu? Lily bertanya pada Nathan dengan bersemangat. Tentu saja. Untuk apa aku membohongimu? Yang menyetir tadi adalah supir temanku. Nathan juga tidak termasuk sedang berbohong. Meskipun Raizen adalah bawahannya, tapi juga bisa dibilang sebagai temannya. Temanmu ini punya bisnis apa? Dia sangat hebat. Lily penasaran bisnis apa yang dimiliki oleh temannya Nathan. Aku juga tidak terlalu paham. Sepertinya sesuatu seperti perdagangan. Dia masih lajang. Hanya saja usianya sedikit lebih tua. Kalau tidak pasti sudah kukenalkan padamu. Kalau usia Raizen sedikit lebih muda, Nathan mungkin akan mengenalkan Raizen pada Lily. Aku tidak mau. Aku mau mencari yang seperti. Lily menatap Nathan dengan tatapan penuh perasaan. Nathan yang melihatnya langsung memalingkan wajahnya dan tidak berani menatap mata Lily. Makanan kita sudah datang. Apa kamu mau pesan whisky? Ada sebuah kedai bir di sini. Pada saat itu, makanan yang mereka pesan diantarkan. Dan hal itu menyelamatkan Nathan. Kalau tidak, Nathan benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi Lily. Perasaan Lily terhadapnya terlalu terang-terangan. Siapa saja tentu dapat menyadarinya. Baiklah. Hari ini kalau tidak mabuk, tidak akan seru. Lily mengangguk dengan semangat. Nathan memesan 4 botol bir. Karena dengan kemampuan minum Lily, dia bisa menghabiskan 4 botol itu sendirian. Mereka berdua mengobrol sambil minum. Dan mengobrol tentang beberapa kejadian saat mereka kecil. Pada saat itu, mereka baru berusia belasan tahun. Nathan dan orang tuanya yang pindah dari kampung ke Kota Vale. Sedangkan Lily sudah tinggal di Kota Vale sejak kecil. Dulu kawasan tempat tinggal mereka masih terbilang lumayan baik. Udara yang segar, pesawahan yang membentang luas nan indah. Hanya saja, karena perkembangan sangat cepat, dalam waktu 5 tahun Nathan di penjara saja, banyak gedung-gedung tinggi didirikan dan membuat kawasan tempat tinggal mereka menjadi kawasan yang usang dan juga bobrok. Nathan, aku ingat saat kecil ada orang yang suka menggangguku. Kamu selalu membantuku dan membelaku. Dan saat bersembunyi di balik tubuhmu membuatku merasa sangat aman. Lily bernostalgia tentang masa lalu mereka dengan penuh emosi. Nathan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Aku juga ingat. Kamu pernah mencuri telur puyuh untukku, dan membuat kamu dipukuli habis-habisan. Lalu kamu juga memberikanku permen susu yang ada di rumahmu. Lily semakin larut dalam kenangan masa lalu. Semua kenangan tentang betapa baiknya Nathan padanya. Pada saat itu, seorang gadis berambut pirang yang mengenakan rok dan sepatu hak tinggi, tiba-tiba duduk di depan meja mereka. Lily, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di warung seperti ini. Gadis berambut pirang itu menepuk pundak Lily. Lily mendongakkan kepalanya dan bangkit berdiri. Debra, bukankah kamu keluar negeri? Sejak kapan kamu pulang? Debra tersenyum canggung. Keluar negeri apanya? Aku tidak pernah keluar negeri. Itu hanya alasan untuk membohongi ayah dan ibuku. Lalu sekarang kamu kerja apa? Lily melirik Debra sejenak dan menimbang-nimbang. Debra terdiam sejenak lalu menjawab dengan canggung. Aku bekerja di humas. Nathan menatap Debra sejenak. Saat pertama melihatnya dia sudah menyadari kalau Debra pasti mempunyai profesi yang memalukan untuk diketahui orang. Lily yang melihat gaya Debra juga sudah bisa menebak. Dia terdiam sejenak dan tidak tahu harus mengatakan apa. Debra menatap sosok pria di hadapannya yang bersama dengan Lily. Apa dia pacarmu? Ucap gadis itu bertanya untuk mencairkan suasana. Bukan. Timpalnya dengan terbata-bata. Dia, Nathan Sikes. Lily yang mendengarnya merona merah, dan sibuk menjelaskan. Nathan bangkit berdiri dan mengulurkan tangannya pada Debra. Halo.
Namaku Nathan. Halo. Nama aku Debra. Aku dan Lily adalah teman sekolah. Debra mengulurkan tangan dan saat Debra melihat ekspresi Lily, Debra langsung tahu kalau dia pasti menyukai Nathan. Hanya saja mereka tidak memiliki hubungan resmi. Nathan mempersilahkan Debra untuk bergabung dengan mereka dan makan bersama. Debra pun tidak sungkan-sungkan. Lily, besok ada acara reuni sekolah. Apa kamu ikut? Debra duduk dan bertanya pada Lily. Acara reuni sekolah. Siapa yang mengadakannya? Lily sudah tamat untuk beberapa waktu. Hanya saja tidak ada yang pernah mengadakan reuni. Kali ini tiba-tiba ada yang mengadakan reuni. Lily tentu merasa heran. Kenapa? Tidak ada yang memberitahumu. Debra tercengang. Lily menggelengkan kepalanya. Bab 102. Debra menghela nafasnya dan berkata, tidak heran kalau tidak ada yang memberitahumu. Merlin yang mengadakannya. Dia dan Julio sudah berpacaran sekarang. Setelah mendengar nama Julio, sekujur tubuh Lily gemetaran. Wajahnya juga terlihat penuh kemarahan. Tatapan matanya seakan-akan dipenuhi api yang membara. Nathan melihat ekspresi Lily dan bertanya pada Debra. Julio, siapa pria itu? Debra tidak langsung menjawab Nathan. Dia menatap Lily sesaat. Kalau Lily menyetujuinya dia baru akan menjawab. Julio adalah mantan kekasihku. Lily menjawab sendiri pertanyaan itu dengan kesal. Oh, si brengsek yang menipu uangmu itu. Nathan tahu. Lily menjadi penari juga karena ditipu oleh mantan pacarnya. Dia mengambil pinjaman dari rentenir dan menjadi seperti itu. Lily menganggukkan kepalanya. Lily, Julio menipu uangmu. Debra tidak tahu tentang itu. Dan dia bertanya dengan terkejut. Setelah Debra mendengarnya, dia menjadi marah. Sejak awal aku sudah yakin kalau dia bukan orang baik-baik. Merlin juga sama saja. Saat kita masih teman sekamar dia selalu mengincarmu saat di sekolah. Dengusnya menyilangkan tangannya di depan dada. Dan sekarang, mereka berpacaran. Jelas dia juga sedang menargetkanmu. Bagus juga. Biarkan Julio si pria bajingan itu yang menyadarkan Merlin. Itu semua sudah berlalu. Aku juga tidak ingin mempunyai hubungi apapun lagi dengan Julio. Aku tidak akan pergi ke reuni itu. Kamu juga jangan bilang kamu berjumpa denganku. Ya. Lily tidak ingin menghadiri acara reuni. Dia juga tidak ingin kalau Julio tahu alasan Lily tidak mau pergi adalah karena dirinya. Karena kamu memutuskan untuk tidak pergi. Aku juga tidak mau pergi. Tidak ada artinya. Acara reuni sekarang hanya digunakan sebagai ajang pamer bagi mereka yang sudah sukses. Lily tidak pergi. Debra juga memutuskan untuk tidak pergi. Lily, kenapa tidak mau pergi? Kesempatan bagus ini tidak boleh dilewatkan. Kamu harus menunjukkan kepada pria bajingan itu kalau sekarang kamu menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Nathan membujuk Lily penuh semangat. Hah? Nathan. Lily menatap Nathan dengan kebingungan. Dia tidak mengerti maksud perkataan Nathan. Besok aku akan menemanimu ke sana. Sekalian bisa makan gratis di sana. Hahaha. Nathan tertawa. Lily terkejut. Hanya saja wajahnya juga menunjukkan senyuman bahagia. Lily, yang dikatakan pacarmu benar. Besok kita pergi ke sana dan tunjukkan pada bajingan itu. Kalau kamu menjalani kehidupan yang jauh lebih baik sekarang. Debra yang mendengarnya juga membujuk Lily. Kali ini, Lily tidak lagi berkata apapun kepada Debra. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Nathan dan mereka melanjutkan obrolan mereka sambil minum. Plak, tiba-tiba sebuah tamparan melayang tepat di pipi Debra. Seorang pria gemuk dan kalung emas yang besar di lehernya. Pria itu datang lalu menamparkan Debra tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sialan, aku menghabiskan banyak uang agar kamu menemaniku minum. Bukan untuk menemani orang lain minum. Aku sudah mencarimu kemana-mana dari tadi. Pria gemuk itu berkata sambil mencaci maki. Debra yang berada dalam situasi itu segera bangkit berdiri dan berkata dengan sopan. Kak River, aku kebetulan bertemu dengan seorang teman. Jadi mengobrol sebentar. Aku akan segera ikut denganmu. Melihat Debra ditampar, Lily bangkit berdiri dan berkata dengan wajah tidak senang. Kenapa kamu menamparkan orang seenaknya saja? Kenapa kalau kamu menghabiskan sedikit uang, bukan berarti dijual padamu juga? Lily pernah menjadi penari, jadi dia tahu bagaimana cara orang-orang seperti ini berpikir.
Mereka mengira dengan membayar sedikit uang, mereka sudah menjadi aset mereka. River melihat Lily berani berkata dengan nada seperti itu padanya. Raut wajahnya seketika membeku. Bocah, besar juga Nyalinu. Berani berbicara seperti itu padaku. Kulihat kamu juga tidak jelek. Bagaimana kalau kamu tidur denganku semalam? Kebetulan ada kalian berdua. Aku bisa bermain sampai puas. River berkata dan hendak menyentuh Lily. Sama sekali tidak menganggap Nathan yang duduk di sampingnya. Kak River, ini temanku. Dia tidak mengerti hal seperti ini. Malam ini aku saja yang menemani Kak River sampai puas. Ya. Debra berkata dan bergegas menghalangi River. Sampai pada tahap seperti ini, Debra juga sudah tidak takut kalau Lily dan Nathan akan mengetahui pekerjaan aslinya. Minggir. Aku mau memainkan kalian berdua. Kamu kalau berani menghalangiku, aku pasti akan menghabisimu. River berkata sambil mendorong Debra. Lily yang melihat itu segera memapah Debra dan memelototi River. Dia tahu, semakin kamu terlihat takut di depan orang seperti mereka, mereka akan semakin menindasmu. Jadi Lily tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Bernyali juga bocah ini. River melihat Lily yang memelototinya. Dia menyeringai dan tangannya menjulur hendak menarik Lily. PRANGG. Namun pada saat River hendak meraih Lily, Nathan yang sedari tadi duduk tiba-tiba mengambil sebuah botol bir dan menghantamkannya kepada River. Darah langsung bercucuran dari kepalanya, dan membuat River langsung memegangi kepalanya yang kesakitan dan terjatuh ke lantai. Debra yang melihat Nathan memukul River menggunakan botol bir, seketika ketakutan dan memucat. Kak River, kakakmu tidak apa-apa, kan? Debra bergegas memapah River sambil bertanya padanya. Minggir kau sialan. River mendorong Debra dan menatap Nathan dengan marah. Bajingan, berani memukulku. Aku pasti akan membunuhmu. Nathan melihat River yang masih berani mencaci maki dirinya. Kembali mengambil sebuah botol dan membuat River terkejut dan kabur. Dia kemudian berteriak. Tunggu saja kamu. Aku akan segera kembali. Bab 103. Segera. River berlari kabur. Dan Nathan menatap Lily dan Debra seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo duduk. Kita lanjut makan. Makan apa lagi? Cepat kabur. Kamu tidak tahu siapa orang itu. Dia adalah penguasa di jalanan ini. Dan memiliki belasan bawahan. Kenapa kamu malah menukulnya? Debra panik. Dia seperti cacing kepanasan. Dan tidak punya selera makan lagi. Tenang saja. Kita makan saja. Tidak perlu takut padanya. Nathan tersenyum santai. Melihat Nathan sama sekali tidak merasa takut, Debra bertanya pada Lily dengan kebingungan. Lily, pacarmu ini siapa? Apa dia mempunyai dekingan? Perlu diketahui dengan status pria itu. Nathan yang tidak merasa takut sedikit pun membuat Debra merasa kalau Nathan pasti punya dekingan. Kalau tidak dia tidak mungkin setenang itu. Kami bekerja bersama. Juga sudah menjadi tetangga sejak kecil. Dia tidak memiliki dekingan apapun. Lily berkata sambil mengernyitkan keningnya. Tidak mungkin. Kalau tidak memiliki dekingan kenapa dia tidak takut sedikit pun. Debra tidak percaya. Kalau orang biasa mendengar status pria itu pasti sudah kabur ketakutan. Itu benar. Nathan pernah masuk penjara dan baru dibebaskan baru-baru ini. Menurut Lily, pengalaman Nathan yang pernah di penjaralah yang membuatnya tidak gampang merasa takut. Pantas saja. Ternyata pernah di penjara. Mungkin dia sudah mengenal segelintir orang. Namun Kak River bukan preman biasa. Dia juga anggota klan martir. Jadi aku mohon kamu bawa saja Lily pergi dari sini. Debra membujuk Nathan. Klan martir. Nathan yang mendengarnya merasa hal ini sangat menarik. Kenapa hari ini dia selalu bertemu dengan orang-orang klan martir? Kenapa? Sekarang sudah takut, kan? Klan martir adalah kelompok mafia paling besar di kota Vale. Preman-preman yang kamu kenal tidak akan bisa melindungimu. Sekarang bawalah Lily pergi. Aku akan membujuk Kak River nanti. Paling, aku tidak akan mengambil pembayaran darinya malam ini. Debra berniat menggunakan tubuhnya untuk membujuk dan memohon pada River. Kenapa? Takut? Nathan tiba-tiba tertawa. Anggota klan martirlah yang harusnya takut padaku. Saat mereka melihatku pasti langsung kabur. Takut padarnu. Debra menilai Nathan sekilas dan berkata dengan malas.
Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Kamu kalau mau pamer, pamer ya. Tapi jangan libatkan Lily. Debra berkata sambil menarik Lily dan berkata, Lily, ayo kita pergi. Biarkan saja dia. Lihatlah seperti apa pria-pria yang menjadi pacarmu itu. Saat Nathan membujuk Lily untuk hadir di reuni, Debra masih memiliki sedikit kesan baik terhadap Nathan. Tapi sekarang, semua kesan baik itu menghilang tak bersisa. Menurutnya Nathan hanyalah seorang yang suka pamer. Debra, Nathan bukan orang seperti itu. Lily tidak mau pergi dan tetap bertahan. Tapi Debra terus menariknya. Lily, jangan gila, dengusnya dengan kesal. Kamu tidak bekerja di jalanan. Jadi kamu tidak tahu sehebat apa klan martir. Di seluruh kota Vale tidak ada orang yang tidak takut pada klan martir. Nathan yang sudah pernah masuk penjara ini benar-benar tidak tahu batasan langit dan bumi. Debra menarik Lily dan tidak merenggangkan tangannya. Dan saat Debra menarik ulur dengan Lily, tiba-tiba sekelompok orang sudah mengerumuni mereka. Dan yang memimpin di depan adalah River, yang kepalanya sudah diperban. Melihat River datang dengan membawa sekelompok orang, Debra terkejut dan memucar. Dia melepaskan Lily dan tidak tahu harus berbuat apa. Lily yang melihat orang-orang berwajah sangar itu juga seketika ketakutan. Hanya Nathan yang tetap duduk dengan tenang. Sialan. Bernyali juga kamu. Karena kamu tidak kabur. Aku juga akan memperlihatkan kehebatanku padamu hari ini. River berkata sambil meraih sebuah botol dan menerjang ke arah Nathan. Kak, Debra yang melihatnya segera menghampiri dan menghalangi River. Kak River, jangan marah. Dia sudah menyesali perbuatannya tadi. Aku memberitahunya status Kak River dan dia sudah ketakutan. Kak River, demi aku, ampunilah dia kali ini. Aku tidak akan menerima pembayaran dari Kak River untuk beberapa malam. Dan dia juga akan mengeluarkan uang untuk ganti rugi pada Kak River. Awalnya River tidak berniat mengampuninya dengan mudah. Tapi setelah mendengar kalau dia akan membayar ganti rugi, dia langsung meletakkan botol di tangannya. Dan bertanya pada Debra. Berapa yang akan dia bayar? Kepalaku ini tidak bisa dipukul oleh sembarang orang. Debra tercengang. Bagaimana dia tahu Nathan akan mengeluarkan uang sebanyak apa? Dia kemudian menatap Nathan dan bertanya. Kak River bertanya padamu. Berapa uang yang akan kamu bayarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Ku beritahu ya, kalau bukan karena Alu, meskipun kamu membayar ganti rugi, Kak River pasti akan membuatmu menjadi cacat. Debra mencoba menakuti Nathan dan berharap Nathan akan membayar uang yang cukup untuk mengganti rugi pria ini dan mengakhiri masalah. Melihat Debra tidak berhenti mengangkatnya, River mulai tersenyum. Segini cukup. Nathan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjukkan jarinya bab 104. Melihat jari telunjuk pria di hadapan, River terlihat murka. Bajingan. Apa maksud jarimu itu? Hah. Debra yang juga melihat jari itu langsung panik. Kakak River. Mungkin dia sedang stres karena baru saja bebas dari penjara. Dia sedang membantu Nathan untuk mendapatkan belas kasihan. Baru bebas dari penjara, River tercengang. Pantas saja berani langsung memukuli orang. Nyalinya juga lumayan. Aku tidak peduli dia baru bebas atau tidak. Debra melihat River yang menolak hanya bisa berkata pada Nathan. Apa-apaan kamu ini? Hah? Apa kamu ingin mati di sini? Tentu tidak. Nathan menggeleng. Nathan berkata sambil mengeluarkan sebuah koin dan memutarkannya dengan pelan di tangannya. Jika kamu menginginkan uang, ambil ini. Melihat Nathan hanya melemparkan uang koin ke arahnya, River seketika mengamuk. Stalan, berani mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Debra juga seketika mengamuk. Nathan, apa maksudmu? Aku sedang membantumu memohon belas kasihan. Kamu malah tidak tahu diri dan mengeluarkan uang koin. Aku tidak akan membantumu lagi. Debra sudah kesal dibuat Nathan. Kalau bukan karena Lily, dia pasti tidak akan memperdulikan Nathan. Debra segera menghindar dan bersembunyi di samping. Sedangkan River meraih sebuah kursi dan bersiap menghantamnya ke arah Nathan. Kali ini dia membawa belasan orang. Dia tidak takut lagi pada Nathan. Jelas mereka menang jumlah. Jadi dia langsung turun tangan. Dan pada saat dia menerjang ke arah Nathan, Nathan tiba-tiba menjentikkan koin yang ada di tangannya. Koin itu terbang ke arahnya bagaikan sebuah peluru.
dan langsung menembus pergelangan tangan River. Bat 108. Krak, argegegehang. Suara teriakan kesakitari terdengar. Kursi yang ada di tangannya seketika terlepas dari genggamannya. Dia melihat pergelangan tangannya yang sudah berdarah. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. River meraung penuh marah. Beraninya. Serang. Mendengar titah itu, belasan orang yang ada di belakangnya langsung menerjang ke arah Nathan. Nathan. Lily yang melihat itu seketika berteriak. Dia ingin pergi melindungi Nathan tapi Debra memegangnya dengan erat. Kalau Lily mendekat, itu sama saja dengan mengantar diri pada kematian. Nathan melihat belasan orang itu menerjang ke arahnya. Dan dia tetap duduk di kursi tanpa bergerak sedikit pun. Raut wajahnya juga tidak berubah. Hanya saja, dia meraih sepiring kacang yang ada di meja, mengambil segenggam dan melemparkannya kepada belasan orang itu. Swoosh! Melihat Nathan melemparkan segenggam kacang pada mereka, mereka sama sekali tidak bergeming, dan tidak menghindar. Luka seperti apa yang akan diakibatkan beberapa butir kacang. Tapi dalam sekejap, mereka langsung menyesal, karena kacang yang menghantam tubuh mereka terasa seperti peluru yang menembus kulit. Sekujur tubuh mereka langsung menegang dan gemetar, dan mereka langsung ambruk ke tanah. Dan di tubuh mereka tiba-tiba terlihat sebuah lubang yang mengeluarkan darah. Ah, 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 terdengar suara jeritan yang memilukan di jalanan itu. Melihat adegan itu, River seketika tercengang. Sekujur tubuhnya seperti terpaku, dan tidak bisa bergerak. Dia menatap bawahannya yang sudah tersungkur di depannya dalam diam. Ada apa ini? River menelan ludahnya. Siapa orang ini? Tidak ada yang menjawabnya. Karena Debra juga sudah terkejut dan kebingungan sejak tadi. Dia tidak menyangka Nathan sehebat itu. Debra menoleh ke arah Lily, dan berharap Lily akan menjelaskan situasi ini kepadanya. Kenapa Nathan bisa sehebat itu? Tapi Lily juga terlihat sama bingungnya dengan dia. Dia sendiri tidak tahu kenapa Nathan bisa sehebat itu. Hanya beberapa butir kacang bisa menumbangkan belasan orang. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu masih mau membunuhku? Nathan tiba-tiba bertanya pada River. Wajahnya terlihat tenang. Pria itu kembali menelan ludah. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi raut wajah Nathan yang tenang membuat dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah sesaat, River akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia mencoba menarik nafas dan berkata pada Nathan. Sialan, hebat juga kamu. Tapi apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah anggota klan Martir. Jalanan ini adalah wilayah klan Martir. Kamu berani memukulku, itu akan menjadikanmu musuh seluruh klan Martir. Kenapa juga kalau aku menjadi musuh klan Martir? Kalau Karnu hebat, tunjukkan saja kemampuanmu. Nathan berkata sambil tersenyum sinis. Wajah River seketika memerah. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Entah siapa yang dia hubungi, tapi mereka yakin kalau River pasti menghubungi bala bantuan. Segera, setelah panggilan telepon itu berakhir, River tersenyum bangga. Bocah, habislah kamu. Kali ini Kak Richard akan turun tangan sendiri. Walaupun kamu punya 100 nyawa, kamu juga tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. River ternyata menelpon Richard. Sekarang Ruiz sedang tidak mengurus klan Martir. Dan seluruh persoalan diserahkan kepada Richard. Dan sekarang terjadi masalah seperti ini. Jadi dia hanya bisa menghubungi Richard. Hahaha, setelah mendengar nama Richard, Nathan langsung tertawa. Dia baru saja keluar dari ruangan Richard. Tidak disangka akan bertemu lagi dengannya. Brengsek, raung River. Kenapa kamu ketawa? Hah. Bab 105. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggunya. Bagaimana Kak Richard yang kamu banggakan itu akan membunuhku? Nathan berkata dengan ekspresi jijik. Sedangkan Debra yang ada di samping kembali memucat ketika mendengar nama Kak Richard. Dia segera berbisik pada Lily. Lily, kamu bujuklah Nathan. Kita pergi saja. Jangan mengira kemampuannya itu sudah sangat hebat dan tidak takut pada siapapun. Aku beritahu, Kak Richard itu adalah tangan kanan Ruiz, pemimpin klan Martir. Dia sangat hebat, dan juga sangat kejam. Kalau dia benar-benar datang, maka Nathan bisa mati. Lily yang mendengarnya juga ketakutan. Dia segera mengangguk.
dan segera menghampiri Nathan dan berbisik. Nathan, kita pergi saja. Ya, ini sudah terlalu berlebihan. Lily tidak memberitahu kehebatan Richard pada Nathan, karena dia tahu kalau Nathan sudah menggebu-gebu. Kalau dia memberitahunya dengan jujur, Nathan pasti tidak akan mau pergi. Nathan menatap Debra lalu menatap Lily dan berkata, Lily, kamu dan Debra pulang duluan. Sebentar lagi aku akan pulang. Lily melihat Nathan tidak mau pergi. Dia menjadi semakin gelisah dan berkata dengan jujur. Nathan, tadi Debra mengatakan kalau Kak Richard itu sangat hebat. Aku rasa sebaiknya kita tidak menyinggungnya. Tidak apa. Aku tidak takut. Nathan tersenyum penuh percaya diri. Debra melihat Nathan yang tidak bisa dibujuk hanya bisa menegurnya. Jangan kira kemampuanmu itu sangat hebat dan membuatmu tidak tahu diri. Bodoh. Gerutu wanita itu dengan nada suara yang tinggi. Kak Richard adalah tangan kanan pemimpin klan martir. Dia sangat hebat. Hanya ada beberapa orang yang bisa menandinginya. Kamu masih berani tetap tinggal di sini. Kenapa tidak berani? Nathan terlihat tidak peduli. Kamu Debra sudah hampir mati kesal. Dia hanya bisa menarik Lily dan pergi dari sana. Lily, ayo pergi. Jangan pedulikan dia lagi. Dia bahkan berani menyinggung klan martir. Bisa jadi dia tidak akan melihat matahari lagi besok. Kalau kita menemaninya, kita akan mati bersama. Tidak ada artinya bagi Kira hidup selama ini. Lily ditarik sekuat tenaga oleh Debra. Meskipun River tidak ingin membiarkan Lily dan Debra pergi dari sana. Hanya saja Richard belum sampai. Dia tidak berani bersuara karena takut Nathan akan memukulnya lagi. Debra yang baru menarik Lily pergi dari sana. Dia melihat barisan mobil yang melaju kencang dan berhenti di depan mereka. Para pemilik warung yang melihat itu segera bersembunyi ketakutan. Dan orang-orang yang menonton keributan juga seketika membubarkan diri. Hanya mereka yang bernyali besar yang berani bersembunyi di sekitar untuk menonton. Mereka semua tahu reputasi Richard. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya. Salah-salah mereka bisa kehilangan nyawa mereka. River yang melihat itu segera menghampiri dan membukakan pintu mobil dengan penuh hormat. Richard berjalan keluar dari mobil dengan cerutu di mulutnya. Dan orang-orang yang menatapnya dengan rasa iri. Kak Richard. Setelah melihat Richard, River segera berteriak dan wajahnya terlihat teraniaya. River, lihatlah kamu ini. Benar-benar membuat klan martir malu. Melihat kondisi River, Richard mengernyitkan keningnya dan berkata, di mana orang yang membuat keributan? Kak Richard, dia sedang duduk di sana. Pria itu berkata sambil menunjuk ke arah Nathan. Richard juga menoleh ke arah tangan River menunjuk. Dan saat melihat Nathan sedang duduk di sana, Richard seketika gemetaran. Cerutu yang ada di mulutnya sampai jatuh ke tanah. Melihat situasi itu, River segera membantu Richard mengambil cerutunya dan berkata, Kak Richard, bajingan itu hanya seorang diri. Hanya saja dia punya sedikit kemampuan. Bawahanku semua dipukuli olehnya. Dalam hati Richard sudah merasa sangat marah. Dia sangat ingin memarahi River. Nathan bukan memiliki sedikit kemampuan. Jelas-jelas dia itu sangat kuat. Dia bahkan mengalahkan Ruiz. Kak Richard, Nathan seketika melihat ke arah Richard. Raut wajahnya terlihat penuh ejekan. Kita bertemu lagi. Sepertinya dunia memang sempit. Ya. Richard yang mendengarnya seketika tersenyum lebar dan menghampiri. Tuan Nathan, jangan bercanda. Maaf atas didikanku yang tidak benar. Seketika itu River langsung kebingungan. Dia menatap Richard dengan bingung. Dia tidak mengerti situasi apa yang sedang terjadi saat ini. Bawahanmu itu hebat sekali. Dia berkata walaupun aku punya 100 nyawa, aku tidak akan bisa pergi dari sini malam ini. Nathan berkata dan menyeringat dingin. Mana mungkin? Dengan kemampuan Tuan Nathan, di kota Vale tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Richard tersenyum canggung lalu menoleh ke arah River dengan tajam. River, kemarikan. Mendengar itu, River berjalan menghampiri dengan kebingungan. Buk, sialan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Nathan. Richard menendang River dengan keras. Bruk, seketika River tersujud di hadapan Nathan tanpa persiapan. Sudahlah. Tidak perlu melakukan trik itu padaku. Sebelum guru kalian datang membantu kalian, aku tidak akan menyentuh kalian. Suara Nathan terdengar sangat mendominasi.
Kecuali kalian tidak punya mata dan berani menyinggungku. Dia tahu kalau Richard hanya sedang berakting di depannya, dan sedang memberi muka padanya saja. Nathan melukai Ruiz. Klan Martir pasti akan membalaskan dendam itu padanya. Richard tidak mungkin menghormatinya dengan tulus. Setelah selesai berkata, Nathan bangkit berdiri dan pergi. Richard menatap punggung Nathan dengan tatapan dingin di matanya. Kakak Richard, orang ini. Melihat Nathan pergi, River bangkit berdiri dan bertanya dengan bingung pada Richard. Plak, Richard menamparkan River dengan keras. Aku beritahu. Lain kali kalau kamu melihatnya, bersembunyilah jauh-jauh. Pemimpin kita dipukuli olehnya. Segeralah bersyukur pada dewa karena kamu masih bisa hidup saat ini. Setelah berkata, Richard dan bawahannya pergi meninggalkan tempat itu. Hanya tersisa River yang masih berdiri di sana dengan tubuh gemetar ketakutan. Bersambung. Tetap semangat. Sampai jumpa. Untuk lanjut bab berikutnya bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang.